笑ってる時全部 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan pembelajaran kimia ya. Di sini ada Ibu Rita dan rekan Ibu adalah Bapak Ngadimo. Kami akan memaparkan materi mengenai makromolekul. Di dalam makromolekul itu ada 4 bahasan. Yang pertama ada polimer ya, kemudian ada karbohidrat, kemudian ada protein, dan yang terakhir adalah lemak. Untuk pemaparan materi polimer dan karbohidrat itu akan disampaikan oleh Bapak Ngadimo. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mari kita sama-sama menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita ikuti pemaparan materi kali ini. Silakan. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang makromolekul. Makromolekul atau disebut juga dengan polimer. Kompetensi dasar 3.11 dengan indikator Kesini untuk aja. menjelaskan reaksi pembentukan polimer, penggolongan dan sifat-sifatnya, kemudian karbohidrat, sifatnya, penggolongannya, kemudian uji karbohidrat untuk asam amino, yaitu strukturnya, sifat asam amino, juga uji asam amino, serta penggolongan lemak dan sifat-sifat lemak. Nah, ini peta konsep secara garis besarnya. Makromolekul ada 2, yaitu ada polimer dan ada non polimer. Untuk polimer ini kalau dilihat dari pembentukannya atau disebut dengan reaksi polimerisasi, itu ada dua cara pembentukannya, yaitu ada reaksi adisi dan ada reaksi polimerisasi kondensasi. Nanti akan kita bahas bentukannya. Kemudian dilihat dari asalnya, ini ada polimer alam dan ada polimer sintetis. Kemudian dilihat dari jenis monomernya, ada 2 pembentuk, yaitu ada homopolimer dan ada copolimer. Kemudian kalau dilihat dari ketahanan terhadap panas, ada yang disebut dengan termoplas dan termoset. Kemudian untuk yang non polimer nanti akan dibahas itu tentang lemak. Baik, kita mulai dari reaksi pembentukan polimer. Reaksi pembentukan polimer kita sebut dengan reaksi polimerisasi. Ada 2, yaitu satu polimerisasi adisi dan yang kedua yaitu polimerisasi kondensasi. Nah, apa itu polimerisasi adisi? Polimerisasi adisi adalah penggabungan monomer-monomer secara langsung dengan mengubah ikatan rangka menjadi tunggal tanpa melepas molekul lain. Sekali lagi, ciri polimerisasi adisi yaitu adanya perubahan ikatan rangka menjadi tunggal tanpa melepas
molekul lain, tentu ini hanya dimiliki oleh monomer yang memiliki ikatan akar 2. Contohnya seperti pembentukan polietena, yaitu dari monomernya yaitu etena bergabung dengan etena, nanti akan membentuk polietena. Contohnya seperti pembentukan plastik dan yang lainnya. Kemudian yang kedua namanya polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini pembentukan polimer melalui penggabungan monomer kecil atau monomer sederhana menjadi molekul besar atau polimer. Nah, cirinya dengan melepas molekul lain, biasanya seperti air atau metanol atau NH3. Nah, tentu kalian mungkin agak sedikit susah membedakannya antara polimerisasi adisi dengan polimerisasi kondensasi. Nah, untuk gampangnya membedakannya yaitu kita lihat kalau polimerisasi adisi itu ada cirinya, ada ikatan rangkap monomernya, kemudian tanpa melepas molekul lain. Sedangkan polimerisasi kondensasi ini ciri monomernya harus ada dua gugus fungsi yang berada di ujung-ujungnya. Nah, ini yang nanti akan dilepaskan, yaitu antara gugus fungsi dari monomer yang satu dengan yang satunya melepas molekul kecil seperti air. Nah, itu barangkali bisa dilihat dari ciri mana yang termasuk reaksi polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini seperti terjadinya nilon 66. Itu cirinya kan ini ada dua gugus dari yang satunya monomernya asam alifat, yang satunya lagi yaitu asam heksaamin metilendiamin, metilendiamin dengan asam alifat. Jadi dua monomer berbeda ini. Itu biasanya membentuk polimerisasi kondensasi. Ini contohnya. Berikut kita lihat penggolongan polimer. Berdasarkan asalnya, polimer digolongkan menjadi polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam berarti terbentuknya di alam sudah ada. Kalau sintetis berarti dibuat. Nah, contoh polimer alam seperti karet alam atau sutra. Sedangkan polimer sintetis ini kita lihat contohnya seperti PVC atau teflon. Ini termasuk polimer sintetis. Berikut, kalau berdasarkan jenis monomer pembentuknya, ini polimer dibentuk oleh dua jenis pada dasarnya. Bisa homopolimer, artinya satu jenis sehingga monomer yang satu jenis bergabung gitu. Atau yang kedua copolimer, ini bisa dua jenis atau lebih yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau monomernya sama homopolimer, kalau monomernya berbeda dua atau lebih, itu disebut copolimer. Nah, berikut berdasarkan ketahanan panas. Nah, ada dua, kita bedakan menjadi termoplas dan termoset. Termoplas yaitu polimer yang tidak tahan panas, sehingga kalau dipanaskan dia akan lunak, kalau didinginkan dia akan mengeras. Polimer jenis ini bisa didaur ulang atau bisa dicetak ulang. Sedangkan yang kedua bentuknya jenisnya itu termoset atau tahan panas. Nah, polimer jenis ini kalau dipanaskan dia rusak, artinya dia sulit dibentuk ulang.
beberapa contoh seperti alat-alat listrik itu pakai lead dan sebagainya, itu sulit untuk dicetak ulang. Nah, sehingga yang sering dicari oleh para pemulung itu yang bisa dijual ulang, yang laku dijual biasanya yang berbentuk termoplas. Kita akan lihat sebentar karet alam dan karet sintetis. Kebutuhan karet dunia kan sangat besar, kalau hanya mengandalkan karet alam tentu kurang, sehingga bisa membuat karet keluhan atau karet sintetis dengan berbagai kelebihannya. Ini polimer karet ya, poliisoprena sama. Kemudian yang kedua adalah plastik. Nah, ini secara pembentukannya, ini monomernya plastik. Kemudian ada tetrafluorokarbon, teflon, ada bakelit. Ini polimer sintetis. Nah, untuk polimer sintetis sampai sekarang masih, selain menguntungkan, kendalanya yaitu polimer sintetis itu sulit diurai, sehingga sekarang sudah menjadi ancaman bahaya polusi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh adanya polimer sintetis. Akan serba salah ini kalau dibiarkan mencemari lingkungan, tapi kalau salah penanganan, misalnya dibakar, juga akan malah lebih berbahaya, karena polimer sintetis yang kena panas dia terurai menjadi monomernya yang bersifat radikal atau bersifat karsinogen. Nah, sehingga bijaksananya bagaimana? Ya, kita kumpulkan, kita lokalisasi, atau kalau bisa didaur ulang, atau bahkan kita sangat berterima kasih kepada para pengumpul polimer sintetis, dikumpulkan terus dijual. Nah, itu yang sangat berjasa, yaitu para pemulung sebenarnya. Baik, nah itu tentang polimer. Jadi kalian pahami tadi penggolongannya, dan reaksi pembentukannya, kemudian sifat-sifat. Baik, nah itu pengetahuan tentang polimer sekilas ya, secara garis besar. Nanti kalian bisa baca lagi di modul. Nah, berikutnya kita akan melihat makromolekul yang lain, yaitu karbohidrat. Kita lihat. Karbohidrat itu senyawa yang terdiri dari ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nih, nama lain dari karbohidrat adalah sakarida, artinya manis. Kata karbohidrat merupakan suatu polihidroksialdehid atau polihidroksiton. Asalnya dari bahasa Arab, yaitu sakar yang artinya gula. Ya, tentu rasanya manis. Kita lihat penggolongan karbohidrat. Karbohidrat kita bagi menjadi ada satu monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Kita lihat yang pertama monosakarida. Itu monosakarida adalah unsur karbohidrat paling sederhana, karena hanya terdiri dari satu monomer. Kita lihat sifat-sifatnya. Untuk monosakarida, mudah larut dalam air, kemudian mutar rotasi atau bersifat optik aktif, kemudian oksidasi, dan yang berikutnya adalah reduksi. Oksidasi artinya dia bisa bereaksi dengan pelarut atau pelarut genetik atau failing.
dan juga pelarut polen atau perak amoniakal. Jadi cirinya ada endapan merah bata seperti ini. Kemudian reduksi gugus karbonil atau aldehid atau keton dari monosakarida ini bisa menghasilkan alkohol polivalen yang disebut dengan aldol. Nah, masih monosakarida apa saja tadi yang masuk monosakarida? Yaitu ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Jadi jenis monosakarida ada 3, ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Ini monosakarida. Berikut disakarida. Disakarida berarti gabungan 2 monosakarida ya. Terdiri dari apa saja? Ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Atau cara menghafalkannya kita pakai jembatan yaitu sulakma. Ada sukrosa, laktosa, maltosa. Nah, sukrosa kita lihat kalau di hidrolisis dia pecah menjadi monomernya, yaitu menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa kalau di hidrolisis dia pecah menjadi 2 monomer yang sama, yaitu glukosa dan glukosa. Sedangkan laktosa kalau di hidrolisis pecah menjadi glukosa dan galaktosa. Ya, tubuh kita kalau mendapatkan fruktosa atau gula pasir, nanti tubuh secara otomatis akan memecah sukrosa ini menjadi monomernya untuk bisa diserap oleh tubuh. Jadi tubuh kita hanya bisa menyerap kalau sudah dalam bentuk molekul kecil. Ini kalau masih disakarida dia akan diurai oleh enzim yang ada di dalam tubuh menjadi monomer atau molekul kecil, baru nanti bisa diserap. Ini contoh sukrosa, gula pasir. Maltosa ada pada makanan bayi biasanya, dan ada laktosa biasanya terdapat pada susu. Berikut yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida yang kita jumpai yaitu amilum, ada glikogen, dan ada selulosa. Amilum itu merupakan polimer dari alfa D-glukosa. Amilum terbentuk dari reaksi fotosintesis. Biasanya ada pada tepung ya, pada biji-bijian. Kalau glikogen itu glukosa yang dapat disimpan dalam hati dan jaringan otot. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat berlebih, nanti tubuh akan mengubahnya menjadi glikogen. Sedangkan selulosa itu bagian terbesar dari glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis nanti akan menghasilkan karbohidrat dalam bentuk selulosa. Itu biasanya untuk membangun dinding sel dan serat tumbuhan, biasanya pada batang, pada pohon, pada daun ini, dan di situ ada karbohidrat dalam bentuk selulosa. Itu penggolongannya. Jadi ada karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Berikut kita lihat sebentar tentang reaksi pengenalan karbohidrat. Ada 3 jenis pengenalan, diantaranya yaitu uji molis, yaitu karbohidrat ditetesi beberapa tetes larutan alfa laktol dan diberi asam sulfat pekat. Nanti akan ada warna merah ungu, ya, akan berbentuk cincin. Ini ciri berarti reaktif terhadap adanya karbohidrat. Kemudian uji Fehling atau uji Benedict. Nah, ini untuk melihat adanya gula
Sehingga reaksi positifnya nanti akan membentuk endapan merah bata dari Cu, ya. Dari Cu nanti akan mengendap di dasar. Kalau dia ada endapan berarti ada gula. Ini biasa untuk mendeteksi adanya gula. Bahkan cek gula darah itu juga bisa dari air kencing. Kalau tidak dengan kok ada endapan merah bata berarti ada indikasi penyakit gula. Kemudian yang berikutnya ada uji iod. Kalau ini untuk menguji adanya amilum. Biasanya akan memberi warna biru ungu dengan larutan iod. Nah itu uji karbohidrat. Nah nanti selanjutnya kalian tentu ini karena pemahaman sering dibaca lagi di modul, ya, atau bahkan referensi yang lain untuk lebih memantapkan pemahaman tentang polimer dan tentang karbohidrat. Pada dasarnya tadi yang kami sampaikan nanti garis besarnya, ya, untuk lebih detail karena ini pemahaman, sekali lagi kita ulang-ulang pemahamannya, dan contoh-contoh yang barusan diberikan juga masih sedikit, ya, tentu karena keterbatasan waktu. Contoh-contoh yang lain bisa kalian cari di modul atau referensi lain. Selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang protein dan lemak yang disampaikan oleh Ibu Rita, ya. Nanti kalian simak dengan baik sehingga di akhir pembelajaran ini kalian mudah-mudahan ada penambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk protein kami serahkan kepada Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memaparkan mengenai materi selanjutnya, mengenai protein. Protein itu terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida, dan peptida merupakan polimerisasi asam amino yang berbeda. Jadi dari protein dapat dikatakan sebagai copolimer, ya. Kemudian protein itu merupakan senyawa yang sangat penting untuk makhluk hidup. Nah, polimer dari 20 jenis alfa asam amino. Massa molekul relatifnya berkisar antara 6.000 hingga beberapa juta dalton. Unsur utama penyusun protein itu adalah unsur karbon, unsur hidrogen, unsur oksigen, dan unsur nitrogen. Nah, ini merupakan struktur asam amino. Di dalam struktur asam amino itu terdapat gugus R. Gugus ini merupakan gugus hidrofil. Gugus hidrofil asam atau basa. Apa yang maksud dengan gugus hidrofil? Itu contohnya adalah seperti glisin dan alanin. Sedangkan untuk hidrofil itu contohnya, kalau hidrofil berarti dia suka air, yaitu contohnya adalah gugus OH, ya, gugus COH atau gugus NH2. Nah, contohnya yang hidrofil itu adalah ada tirosin, ada lisin, dan asam glutamat, ya. Jadi sebenarnya R itu sangat penting dalam menentukan struktur, larutan, serta fungsi biologis dari protein, ya. Kemudian untuk protein itu memiliki sifat-sifatnya. Di antaranya yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Kemudian dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Dan yang ketiga itu bersifat amfoter karena membentuk ion Zwiter. Apa yang maksud dengan ion Zwiter ini? Yaitu ion yang memiliki muatan ganda. Jadi, jika direaksikan dengan asam,
maka asam amino itu menjadi anion. Kalau anion itu berarti muatannya negatif. Ya, sebaliknya jika direaksikan dengan suatu basa maka menjadi kation atau muatannya menjadi positif. Dan sifat yang terakhir untuk protein itu dapat mengalami kerusakan ya akibat pemanasan. Selanjutnya mengenai struktur pada protein itu terdiri dari 4. Ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan yang terakhir adalah struktur kuartener. Untuk struktur primer ya, itu merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut ya. Nah, kemudian untuk struktur sekunder itu adanya interaksi sekunder karena adanya ikatan hidrogen antara asam amino yang menyebabkan bentuk polipeptidanya itu menggulung seperti spiral ya. Nah, ini contohnya. Atau seperti lembaran kertas ya, dan membentuk triple helix. Nah, ini merupakan struktur sekunder. Yang ketiga itu ada struktur tersier. Yang dimaksud dengan struktur tersier adalah interaksi struktur sekunder yang satu dengan sekunder yang lain ya, melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida atau kalau disulfida berarti S-nya 2 ya, S dengan S. Nah, bentuk 3 dimensi dari suatu protein hanya terdiri dari satu subunit polipeptida. Ini sangat berperan dalam menentukan fungsi biologis protein tersebut. Dan yang terakhir ada struktur kuartener. Kalau struktur kuartener itu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Namun biasanya ya kadang-kadang suka terselip molekul atau ion yang bukan dari asam amino. Contohnya pada hemoglobin ya, yang di dalamnya terdapat ion Fe3+. Itu merupakan penjelasan dari struktur protein. Jadi struktur protein itu ada apa? Ada berapa? Ada 4 ya. Yaitu diantaranya ada struktur primer yang merupakan ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua apa? Struktur sekunder ya. Kalau struktur sekunder itu terjadinya interaksi antara ikatan hidrogen antar asam amino. Yang ketiga ada struktur tersier. Kalau struktur tersier berarti interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain. Dan yang terakhir ada struktur kuartener. Kalau kuartener yaitu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Itu merupakan struktur dari protein ya. Kemudian sekarang kita masuk ke penggolongan protein. Penggolongan protein yang pertama ya itu berdasarkan komposisi kimianya. Ada protein sederhana yang merupakan terdiri dari asam amino saja, dan ada protein konjugasi yaitu terdiri dari asam amino dan gugus lain yang disebut sebagai gugus prostetik. Sebenarnya ada juga protein yang disebut sebagai ada asam amino esensial ya. Apa yang maksud dengan asam amino esensial? Yaitu zat yang sangat dibutuhkan tubuh namun tidak dapat diproduksi sendiri sehingga kita sebagai manusia itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino tersebut. Dan yang kedua ada asam amino non esensial. Kalau non esensial itu merupakan asam amino yang tidak harus ada dalam makanan karena tubuh kita itu dapat membentuk asam amino tersebut. Nah, ya, sekarang apa sih yang dimaksud dengan gugus prostetik? Gugus prostetik itu merupakan komponen penyusun enzim yang berupa non-protein. Terdiri dari ada ion anorganik, ada ion organik kompleks.
Nah, untuk ion anorganik itu disebut juga sebagai kofaktor. Apa yang dimaksud dengan kofaktor? Kofaktor itu adalah sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Ya, contohnya apa? Ada ion klor, kalsium yang bertugas untuk mengoptimalkan kerja enzim ptyalin pada mulut untuk menguraikan molekul gula yang kompleks. Ya, kemudian ada tadi ion organik kompleks yang disebut juga sebagai koenzim. Koenzim ini fungsinya adalah untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya diantaranya ada vitamin B. Nah, di sini ada tabel ya. Untuk golongan lipoprotein itu gugus proteinnya adalah lipid. Ya. Contohnya ada lipoprotein darah. Ya, selain darah bisa juga terdapat pada susu ya dan kuning telur. Sedangkan untuk glikoprotein gugus proteinnya adalah karbohidrat. Contohnya adalah globulin darah, juga bisa juga ada di ludah ya, kelenjar ludah dan ada hati. Kemudian ada fosprotein ya, itu gugus proteinnya adalah gugus fosfat. Contohnya ada pada kasein susu dan kuning telur. Kemudian yang keempat ada hemoprotein, itu gugus proteinnya ada hem, contohnya ada hemoglobin. Dan yang terakhir ada metalprotein. Nah, ini gugus proteinnya adalah ada besi, zinc, dan tembaga. Contohnya ada pada alkohol dehidrogenasi ya. Ini merupakan penggolongan protein berdasarkan komposisi kimianya. Selanjutnya berdasarkan bentuk ya. Berdasarkan bentuk itu ada dua. Yang pertama protein globular, itu bentuknya seperti bola ya. Ya, nah ketika protein globular ini itu sifatnya adalah mudah larut dalam air dan berdifusi. Contohnya adalah enzim. Ya. Kemudian yang kedua ada protein serabut. Protein serabut ini mengandung rantai polipeptida yang susunannya berisian pada filamen panjang. Contohnya adalah kolagen pada tendon dan miosin pada jaringan otot. Dan untuk protein serabut ini dia tidak larut dalam air. Ya. Nah, itu merupakan berdasarkan bentuk. Sekarang penggolongan protein berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama adalah sebagai enzim. Yang kedua sebagai protein transport, contohnya adalah hemoglobin. Kemudian yang ketiga ada protein nutrien atau sebagai makanan. Yang keempat ada protein kontraktil, contohnya aktin dan miosin pada kontraksi otot. Tadi udah ada disinggung sedikit ya. Kemudian yang kelima ada protein struktur, contohnya adalah protein rambut dan kuku. Yang keenam ada protein pertahanan, contohnya antibodi. Yang terakhir adalah protein pengatur atau diantaranya contohnya adalah hormon. Ya. Jadi untuk penggolongan protein itu terdiri dari 3 ya. Yang tadi berdasarkan komposisi kimianya, yang kedua berdasarkan bentuk, dan yang terakhir adalah berdasarkan fungsi biologisnya. Sekarang bagaimana kita menguji adanya protein? Yang pertama bisa dengan menggunakan uji bioret. Nah, pada uji bioret ini yaitu untuk protein atau ikatan peptida tetapi tidak menunjukkan asam amino bebas. Metodenya bagaimana? Yaitu dengan cara ditetesi larutan natrium hidroksida, kemudian larutan tembaga 2 sulfat yang encer. Apabila terjadi perubahan warna menjadi ungu, berarti itu menunjukkan adanya ikatan peptida atau adanya protein. Oke. Kemudian yang kedua ada uji xanthoproteat ya. Kalau uji xanthoproteat ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah protein tersebut mengandung gugus fenil ya atau cincin benzen. Itu metode yang digunakannya adalah dengan
protein atau sampel yang akan kita uji itu dipanaskan dengan menggunakan asam nitrat pekat. Kemudian dibuat alkalis atau dibuat bersifat basa dengan menggunakan larutan NaOH. Dan apabila terjadi perubahan warna menjadi jingga, itu menandakan bahwa sampel yang kita uji itu mengandung gugus vinil atau cincin benzen. Yang ketiga ada uji belerang. Pada pengujian belerang ini itu dengan menggunakan metode sampel itu dengan larutan NaOH pekat, ya, kurang lebih itu konsentrasinya adalah 6 molaritas. Dipanaskan. Kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal 2 asetat. Dan apabila nanti sampelnya itu berubah menjadi adanya endapan hitam, itu menandakan adanya sulfur ya atau belerang. Gitu. Jadi untuk reaksi pada protein atau uji protein itu ada 3. Yang pertama ada apa aja? Ada uji bioret, ya. Kemudian kalau uji bioret itu untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Yang kedua uji santoproteat, itu fungsinya adalah untuk mengetahui gugus vinil. Yang ketiga adalah uji belerang untuk mengetahui adanya unsur belerang dalam protein. Itu merupakan penjelasan mengenai protein. Sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai lipid atau lemak. Pasti kalian juga pernah ya memakan roti plus mentega gitu ya. Nah, untuk yang mentega itu merupakan ada kandungan lemaknya. Nah, untuk secara biologis, lipid itu tidak larut dalam air, ya, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik yang kurang polar. Contohnya apa? Kloroform dan ether. Nah, dalam penggolongan lipid itu dibagi 3. Yang pertama ada lemak. Lemak itu merupakan ester dari gliserol dengan asam-asam lemak. Rantai hidrokarbonnya itu dari 3 hingga 23 jumlah C-nya. Tetapi yang paling sering dijumpai itu yang jumlah atom karbonnya adalah 15 dan 17. Nah, minyak itu banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Karena wujudnya adalah cair, contohnya adalah asam oleat. Sedangkan lemak berwujud padat, lebih banyak mengandung asam lemak jenuh. Nah, Ibu singgung lagi. Asam lemak jenuh berarti dia mengandung ikatan tunggal atau rangkap. Tunggal ya. Sedangkan yang tidak jenuh berarti dia mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau jenuh itu tunggal ikatannya, kalau tidak jenuh itu adalah rangkap. Ya. Nah, untuk lemak itu contohnya adalah asam stearat dan asam palmitat. Nah, untuk asam lemak jenuh itu mempunyai titik leleh yang lebih tinggi daripada asam lemak tidak jenuh. Kemudian untuk lemak itu bisa mengalami 3 reaksi, diantaranya ada hidrolisis, ada penyabunan, dan yang terakhir ada hidrogenasi. Untuk hidrolisis itu dengan adanya enzim lipase, lemak atau minyak dapat mengalami hidrolisis oleh air pada suhu kamar. Jadi kalau hidrolisis itu berarti dia bereaksi dengan air ya. Di sini ada gliseril, triserat ya, ditambah dengan air dia akan menjadi gliseril ya, dan asam lemaknya ya. Nah, ini yang pada hidrolisis itu merupakan asam lemak jenuh ya. Kemudian ada penyabunan. Kalau penyabunan itu merupakan reaksi antara gliserida dengan basa yang mengandung ini yang apabila basanya itu yang digunakan NaOH, berarti kan dia akan membentuk
suatu ini ya, garam ya, yang mengandung natrium itu disebut sebagai sabun keras. Biasanya digunakan untuk sabun cuci. Tetapi apabila basanya itu yang kita gunakan yang ada unsur K-nya atau kita KOH, misalnya kita menggunakan KOH, maka dia akan terbentuk menjadi sabun lunak, dan ini biasanya digunakan untuk sabun mandi ya. Dan yang terakhir ada hidrogenisasi. Hidrogenasi itu merupakan ikatan rangkap pada minyak, itu dapat dijenuhkan ya dengan hidrogenasi sehingga menjadi lemak padat, dan biasanya di sini menggunakan katalis nikel ya. Nah, untuk mengetahui ketidakjenuhannya itu dengan menggunakan bilangan iod. Jadi bilangan iod itu merupakan jumlah gram iod yang dapat diserap oleh 100 gram lemak untuk reaksi penjenuhannya. Jadi semakin besar bilangan iod, maka semakin tinggi ketidakjenuhan suatu lemak tersebut. Nah, di sini ada data tentang bilangan iodnya. Jadi yang paling besar itu adalah minyak kacang ya. Jadi minyak kacang ini berarti dia ketidakjenuhannya itu besar. Kemudian tadi yang pertama lemak. Sekarang kita masuk ke fosfolipid. Fosfolipid itu merupakan ester dari gliserol, tetapi hanya 2 gugus OH dari gliserol itu yang diganti oleh gugus asil atau asam karboksilat. Sedangkan gugus OH yang ketiga itu diganti oleh asam fosfat yang selanjutnya terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen yang bersifat amfifilik. Intinya apa? Intinya komponen fosfolipid itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah asam lemak, kemudian ada gugus fosfat, kemudian ada alkohol yang mengandung nitrogen, yang terakhir adalah suatu kerangka. Nah, kemudian fosfolipid yang sering terdapat dalam sel hidup diantaranya ada fosfatidilkolin, ada fosfatidilektanolamin, ada fosfatidilserin pada membran sel ya. Nah, karena pada dalam sel hidup, contohnya pada tumbuhan itu terdapat pada kedelai, sedangkan pada manusia dan hewan itu biasanya terdapat pada telur, otak, hati, ya, ginjal, kemudian ada pankreas dan paru-paru, lalu ada jantung. Ya. Yang terakhir adalah steroid. Ya. Steroid ini merupakan senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan terpena atau squalena. Nah, steroid itu bukan dari golongan ester tetapi mempunyai keasaman sifat dengan fosfolipid yaitu amfifilik. Semua steroid itu mempunyai struktur dasar yang terdiri atas 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin. Jadi untuk steroid yang paling banyak itu terdapat dalam tubuh manusia. Contohnya apa? Kolesterol. Ya. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai lipid. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasannya makromolekul itu adalah molekul yang sangat besar, terbentuk dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian tadi bahasan yang dipaparkan oleh rekan ibu yaitu ada polimer. Jadi polimer itu berdasarkan asalnya dibagi 2 ya. Ada polimer alam yang berasal dari alam, kemudian ada polimer sintetis yaitu berarti yang disintetis atau buatan. Nah, untuk sintetis dan buatan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan jenis monomer ya. Ada yang homopolimer, ada yang copoprimer. Kemudian berdasarkan sifat termalnya, ada yang tahan panas dan ada yang tidak tahan panas ya. Di antaranya ada termoset dan termoplas. Kemudian ada reaksi pembentuknya. Itu bisa mengalami reaksi adisi dan kondensasi.
Kemudian bahasan selanjutnya tentang apa? Tentang karbohidrat ya. Untuk karbohidrat itu dibagi 3, ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida itu terdiri dari unit terkecil. Sedangkan disakarida itu terdiri dari 2 monosakarida. Sedangkan polisakarida itu terdiri dari banyak monosakarida ya. Kemudian bahasan selanjutnya setelah karbohidrat ada protein. Untuk protein itu ada yang disebut sebagai asam amino esensial, artinya dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga kita itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tersebut. Kemudian ada asam amino non esensial, itu dapat diproduksi oleh tubuh ya. Kemudian yang terakhir tentang lemak ya. Untuk lemak itu sifatnya nonpolar karena dia tidak larut dalam air ya. Untuk lemak atau untuk lipid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lemak, ada fosfolipid, yang terakhir ada steroid. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jadi untuk makro-makro itu sudah semua ya. Jadi ada 4. Yang pertama tadi ada polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan karena kelas 12 itu akan menghadapi beberapa ujian sekolah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.